Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang solih dan solihah kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Selalu tetap semangat dalam belajar ya. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apa makna amanat pantun? Dalam membuat pantun, kita harus memperhatikan sajak dalam pantun. Misalnya, akhiran baris pertama adalah huruf N, maka baris ketiganya juga harus huruf N. Jika akhiran baris keduanya huruf T, maka akhiran baris keempatnya juga harus huruf T. Seperti contoh pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput, pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Nah, jadi dari pantun tersebut, baris pertama adalah huruf N, baris kedua akhirannya huruf T, baris ketiga huruf N, baris keempat huruf T. Selain itu, membuat pantun juga harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Berikut contoh sebuah pantun yang mengandung amanat, ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Apa saja unsur-unsur gotong royong? Pertama, kerjasama antar warga untuk melaksanakan kegiatan. Kedua, dilaksanakan secara sukarela dan tanpa pamrih. Ketiga, bantuan yang diberikan sesuai kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir, bermanfaat bagi individu dan seluruh masyarakat setempat. Manfaat gotong royong adalah di sini ada 5. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Kedua, memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan. Ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Keempat, menciptakan keharmonisan antar warga masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan. Gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga bermasyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Tanggung jawab individu sebagai warga masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Dan yang terakhir, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang bertanggung akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial,
budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Berikut beberapa interaksi sosial dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain, hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan. Kedua, bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. 3. Bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Keempat, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Sekarang, masih ingatkah kamu dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan hal yang berbeda namun saling berkaitan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat? Hak adalah sesuatu yang mutlak milik seseorang. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga. Dan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga. Contoh hak: mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, inilah contoh dari hak. Kemudian, contoh kewajiban. Itu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Inilah contoh dari kewajiban. Kemudian, yang terakhir contoh tanggung jawab, yaitu mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, menghargai hasil diskusi warga, membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan ronda malam, mengikuti kerja bakti. Nah, inilah contoh dari tanggung jawab.